Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Tak kenal maka tak Sayang. ya. Biar sayang maka Kenalan. Dari ibu dulu ya. Nama ibu Alifa Karina, bisa dipanggil ibu Alifa. Ibu Alifa. Saya berasal dari Cikarang asli, dari sini. Sekarang perkenalan dari sebelah kiri saya. Ya, nama sama asalnya dari mana? Berdiri. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fatkul Astia Prasetya, sering dipanggil Bayu. Tinggal di Cikarang Baru, itu dekat depan banget SMP 4. Ya. Boleh. Dah, makasih Terima Bayu. kasih. Bayu ya. Iya. Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Nadi Pamungkas. Saya tinggal di Cikarang Baru. Dipanggilnya siapa? Dipanggilnya Rio. Oke, Rio. Perkenalan, saya Mahendra, sering panggil Mahendra, tinggalnya di Cikarang. Mahendra. Perkenalkan, nama saya Dimas Andriawan, berasal dari Cikarang Baru, dekat SD Anur. Oh, ya. Dipanggilnya? Dimas Samit. Dimas. Bayu, ini Rio, Mahendra, Dimas. Oke. Ada yang tahu nggak kita kumpul di sini mau ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ibu di sini masuk ke kelas kalian ini ingin memberikan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu nggak informasi itu apa? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Layanan informasi apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa informasi? Pemberitahu nggak? Ya, ada lagi yang mau kasih pendapat? Udah. Iya, jadi layanan informasi itu sama seperti informasi pada umumnya. Jadi tujuannya untuk memberikan informasi kepada peserta didik yang mungkin dibutuhkan sama peserta didik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan layanan informasi, topiknya itu manajemen waktu. Ada yang tahu apa itu manajemen waktu? Ayo, anak SMA loh. Silahkan berpendapat. Saya mulu. Mahen, Ya, silahkan. Apa itu manajemen waktu? saya tidak tahu. Kalian sehari-hari itu kalau misalkan mau melakukan aktivitas, melihat jam dulu nggak? Ya, Ngeliat jam. Punya ini nggak sih aturan sehari itu kalian mulai aktivitas jam berapa, terus ngapain aja, diatur nggak? Apa semaunya sendiri aja? Diatur. Diatur. Nah, itu namanya manajemen waktu. Jadi kalian itu sehari-hari harus mengatur waktu kalian. Apalagi kan kalian masih sekolah nih. Kalau misalkan nggak diatur, nanti yang ada main terus waktunya terbuang sia-sia, waktu belajarnya nggak ada. Belajarnya cuma di sekolah aja. Kayak gitu, itu namanya manajemen waktu, mengatur waktu agar kehidupan kalian itu lebih berjalan dan bermanfaat. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, yang mau memimpin doa, Saya. siapa? Silahkan, Dimas. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang kalian nonton video dulu ya. Silahkan disimak baik-baik.
Nah, kira-kira kenapa dia bisa telat? Begadang. Oke, yang lain? Siangan dulu, siangan. Iya, kesiangan. Ayo, siapa lagi? Ayo, kenapa dia bisa telat? Tahu. Dimas? Bergadang bu. Begadang. Oke, kita lihat ya. Salah siapa coba kalau telat kayak gitu? Sendiri ya. Salah dia. Iya. Kenapa malamnya udah tahu besoknya ada ujian? Malah main game. Iya, malah main game. Aduh. Kalian kayak gitu nggak? Jarang. Siapa yang pernah telat waktu ke sekolah? Nggak apa-apa, angkat tangan aja, manusiawi. Sering sih saya. Karena saya mah baik. Alhamdulillah. Ini kan baik. Oh gitu. Berarti nggak ada yang pernah telat nih? Iya kan bagus lah. Oh. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan ya. Di sini ada pengertian manajemen waktu. Ya, siapa yang mau baca? Baca. Mahen. Aduh. Silahkan baca. Kelihatan kan? Kelihatan. Manajemen waktu. Itu maaf. Iya. Dalam Aksan 1994 mendefinisikan manajemen waktu sebagai proses untuk menjadikan waktu lebih produktif dengan cara mengatur apa yang ingin dilakukan dalam waktu tersebut. Apa kira-kira maksudnya? Apa ya? Oke, silakan duduk. Makasih, Mahen. Oke, di sini dia menjelaskan manajemen waktu sebagai proses untuk menjadikan waktu lebih produktif. Jadi dengan kita memanage waktu kita sehari-hari, minimal satu hari deh kita manage tuh, misalkan hari Senin bangun pagi jam berapa, habis bangun tuh ngapain, terus berangkat sekolah jam berapa, jarak dari rumah ke sekolah tuh berapa lama biar nggak telat itu. Terus kita ngatur waktu pulang sekolah harus ngapain, itu biar lebih produktif. Produktif tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Dimas? Kayaknya tahu nih. Apa tuh? Produktif. Ria? Memanfaatkan bukan? Memanfaatkan apa? Apa yang dimanfaatin? Memanfaatkan waktu. Oh, memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada. Gak apa-apa, salah juga. Kan kita belajar di sini bareng-bareng. Ibu juga belajar di sini. Siapa tahu ibu dapat ilmu dari kalian kan? Apa ayo produktif? Menjadi lebih banyak kegiatan. Oh, sibuk dong. Enggak, apa sih? Lupa. Bahasanya. Iya, jadi memanage waktu agar lebih produktif itu
biar waktu yang kita keluarkan, waktu yang kita gunakan itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu produktif. Gak apa-apa, Dimas sudah benar, udah berani berpendapat, itu udah bagus banget. Nah, dengan cara mengatur apa yang dilakukan dalam waktu tersebut, jadi kita atur sehari-hari itu ngapain aja biar kita tuh mendapatkan hasil yang baik untuk diri kita, untuk kehidupan kita, seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu. Siapa yang mau bacain lagi? Dibagi 2 deh. 2 nomor. Yo, tadi kan Mahen udah. Bayu mau? Nah, silakan. Berdiri, Bayu. Yuk. Adanya target yang dengan adanya target pencapaian, maka hidup akan lebih terarah dan waktu pun dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Yang kedua, adanya prioritas belajar, individu dapat menjalankan manajemen waktu dengan baik, akan mencurahkan seluruh konsentrasi dan energi untuk mencapai prioritas yang telah ditetapkannya. Adanya prioritas dalam belajar merupakan salah satu faktor utama yang membuat individu berhasil melakukan pembelajaran dengan baik. Silakan duduk. Makasih, Bayu. Yuk, 2 nomor lagi. Siapa yang belum? Rio. Kelihatan. Kelihatan. Beda. Ya, sok, Ketiga, Mas. penundaan belajar. Kebiasaan menunda belajar seringkali menyebabkan kehabisan waktu dan tenaga saat mengerjakannya, sehingga bila dipaksakan melaksanakannya maka hasilnya bukanlah yang terbaik karena dilakukan dengan sia-sia. 4. Penataan ruang belajar yang membosankan dapat membuat pembelajar kurang merasa nyaman dalam melakukan suatu proses belajarnya, sehingga dapat mengakibatkan sulitnya mendapat hasil belajar yang baik. Makasih, Dimas. Yang pertama, adanya target yang jelas. Kira-kira kenapa kita harus membuat target dengan jelas? Kenapa tuh? Ya kalau nggak buat target yang jelas, kita hasilnya juga nggak jelas. Oh iya, tepuk tangan dong buat Mahen. Benar kata Mahen. Dalam memanage waktu, kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik, dengan jelas. Tujuan kita apa, kita mau melakukan apa, bermanfaat atau tidak, seperti itu. Yang kedua, adanya prioritas belajar, individu dapat menjalankan manajemen waktu dengan baik, akan mencerahkan seluruh konsentrasi dan energinya untuk mencapai prioritas yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini kita harus tahu prioritas kita tuh apa. Kalian kan masih pelajar, masih SMA, jadi prioritas kalian itu ya sekolah, belajar dengan baik, agar nanti hasilnya juga baik, tidak mengecewakan diri sendiri dan keluarga. Iya, iya kan? Gitu. Terus yang ketiga, penundaan belajar. Kebiasaan menunda belajar menyebabkan kehabisan waktu dan tenaga saat mengerjakannya. Nah, siapa nih? Biasanya anak sekolah ini suka nunda-nunda. Apalagi kalau misalkan ada PR. PR-nya dikumpulinnya besok, dikerjainnya malamnya. Iya. Jadi sekolah. Iya. Bahkan bukan H-1, H-jam. Di sekolah. Oh iya. Datang duluan nih pagi-pagi. Iya. Nyontek dulu. Oh gitu. Bayu gitu ya? Iya. Oh gitu. Gak apa-apa, jujur aja. Itu ilmu dari murid tuh, Bu. Oh, Dari murid. terima kasih loh. Kalau murid kayak gitu. Tapi itu nggak baik loh. Iya, nggak baik. Itu temennya yang dicontekin juga dalam hati, ih nyontek mulu. Kan dibayar, Bu. Dibayar. Gitu. Dibayar pakai apa biasanya? Oh, monopoli. Duit, makanan, enter gua traktir di kantin gitu. Iya. Terus di traktirnya cuma 1.000 lagi. Ih, gimana sih? Jadi itu tuh kebiasaan yang gak baik ya, kayak gitu ya. Iya, boleh. Kalau misalkan ada tugas,
sebaiknya langsung dikerjain. Kalau tugasnya dirasa sulit, dicicil. Terus yang keempat, penataan ruang belajar. Nah, khususnya di rumah nih, kalau misalkan kalian kurang konsentrasi, nggak nyaman sama lingkungan kalian belajar, bisa ditata. Kalau kalian punya kamar sendiri lebih enak, ditata nih kalian belajarnya maunya gimana, mejanya gimana, mau naruh apa aja di situ. Jadi biar kalian tuh kalau misalkan mau belajar duduk di tempat itu fokus, biar tenang. Jadi nggak mikirin kemana-mana, biar bisa fokus kayak gitu. Kalau misalkan belum punya kamar sendiri nih, bisa di sekolah ke perpus. Perpus kan dimanfaatkan, jangan cuma buat kalau ada suruh nyari buku baru ke perpus. Kayak gitu, biasanya kayak gitu tuh. Sekarang fungsi manajemen waktu. Ibu aja deh yang baca ini mah. Fungsi manajemen waktu yang pertama, memiliki prioritas yang jelas dalam belajar. Tadi tuh prioritas, mana yang harus didahulukan, pelajaran apa yang dirasa kayak kurang nih, aku tuh kurang ngerti di pelajaran matematika misalkan. Nah itu kalian prioritasin di situ, fokusin di situ, belajar lagi. Biasanya matematika tuh, iya. Apa ada yang lain? Apa yang sulit? Fisika. Iya sih, iya benar. Nah itu bisa difokusin sama kalian. Misalkan sehari itu sisihin 2 jam buat belajar pelajaran yang kalian merasa itu sulit. Terus yang kedua, mengurangi keterlambatan dan kesalahan dalam belajar. Yang tadi, kayak yang di video tadi tuh, telat. Itu ujian ya, telat gak bisa masuk sama sekali. Kalau misalkan kayak sekolah biasa, telat boleh masuk. Cuma kalian kan jadi masih ngos-ngosan, terus nggak konsen nih, duduk juga bingung. Aduh, udah nyampe mana nih ibu ngejelasinnya, materinya nyampe mana nih. Udah duduk aja, duduk diem sambil keringetan, ngeliatin juga bengong, nggak denger itu ibunya jelasin apa juga. Jadi materi yang hari itu jadi terbuang sia-sia, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya pas pulang ke rumah, tadi belajar apa ya, nggak tahu. Begitu tuh biasanya. Itu kalau terlambat, jadinya belajar juga nggak konsen. Terus yang ketiga, mampu berkonsentrasi dalam belajar. Tuh, ini juga ngaruh nih sama yang telat tadi. Kalau telat bisa konsen nggak? Enggak kan? Terus sama ini posisi duduk. Kalau misalkan kalian merasa kalau kurang konsentrasi, kurang fokus, bisa duduk milih di depan, jangan di belakang. Nanti kalau di belakang bercanda itu tidur. Nggak kelihatan sama gurunya, tidur sampai bel. Terus kalau nyampe rumah ditanya dapat apa? Nggak dapat apa-apa, puas tidurnya. Sama yang keempat, dapat melatih kebiasaan disiplin. Tuh, dengan kita memanage waktu kita tuh jadi disiplin sama hidup kita sendiri, sama diri kita sendiri. Jadi udah kebiasaan nih, dari sekolah udah ngatur waktu, disiplin. Nanti ketika udah lulus sekolah, mau kalian kerja ataupun kuliah, itu udah bisa disiplin sama diri sendiri. Jadi semua teratur, tertata dengan baik, nggak terbuang percuma gitu. Yang kerja nanti bisa naik pangkat misalkan, yang kuliah juga bisa dapat hasil yang baik, yang bagus, kayak gitu. Selanjutnya, manajemen waktu belajar di rumah. Nah ini untuk belajar di rumah. Catat semua pelajaran yang sudah pasti. Catat semua. Pelajaran-pelajaran apa yang sudah pasti akan ada di ujian misalkan. Materi-materi apa yang kira-kira bakalan keluar. Biasanya kan guru-guru suka ngasih kisi-kisi tuh. Itu dicatat, dipelajari. Jangan minta kisi-kisi doang tapi nggak dipelajari. Siapa tuh? Biasanya gitu tuh. Ibu juga pernah sekolah, jadi tahu. Yang kedua, menentukan waktu belajar kurang lebih 2 jam.
seperti tadi yang ibu beritahu ya. Jadi sehari itu kalian atur waktu. Terus ini menentukan waktu belajar 2 jam ini di luar jam kalian belajar di sekolah. Jadi jangan cuma belajar di sekolah doang, pas pulang ke rumah udah lepas, nggak megang buku sama sekali. Nanti kapan review materinya? Nanti lupa. Boro-boro buat minggu depan, buat besok aja lupa. Kayak gitu tuh biasanya. Yang ketiga, menentukan waktu makan, tidur, dan lain-lain. Nah, selain kalian mengatur waktu buat belajar, waktu kalian kegiatan di rumah juga diatur. Makan, waktu makan kalian jam berapa, tidur kalian berapa jam. Jangan malam begadang, siangnya tidur. Kapan belajarnya? Yakin malam belajar? Belajar apa? Game? Ya. Itu nggak baik ya, nanti kayak yang tadi di video itu telat. Alasannya sih bener, ngerjain, tapi kelamaan apa? Main HP, main game, akhirnya ngerjainnya baru subuh. Terus tidurnya cuma berapa jam? Nah itu nggak cukup kan? Apalagi untuk umuran kalian. 8 jam deh tidur, biar di sekolah tuh kalian fokus, dengerin fokus, nulis, nggak coba bengong dong, nyatet enggak, itu materi juga nggak masuk kayaknya tuh. Keluar lagi mental, baru-baru masuk kayaknya, mental itu mah. Terus yang keempat, gunakan hari Minggu untuk kegiatan lain selain belajar. Ya, jadi hari Minggu itu ini waktunya kalian, kalau kata anak sekarang mah me time. Apa tuh me time? Waktu untuk diri sendiri. Lakukan apa yang kalian suka, hobi kalian apa? Hobi kalian apa? Bayu, apa hobinya? Bayu kebagian apa? Bagian liburan. Angkat di jemuran. Ngerti enggak? Ngerti kan enggak? Enggak. Oh, Bayu belajar enggak? Oh, enggak. Udah angkatin aja. Oh, berarti Bayu di rumah kegiatannya ngangkatin jemuran. Iya. Bantuin mamahnya. Oke, bagus. Seenggaknya bantuin ya. Nggak diem doang di kamar. Iya. Ada main HP ya kan? Iya. Bagus Bayu. Rio, apa hobinya? Iya. Main game? Tidur. Itu hobi, bukan kebutuhan itu mah. Enggak hobi itu. Itu mah kebutuhan. Kalau hobi mah berarti berlebihan tidurnya ya. Iya, memang. Aduh, gimana ya? Saya enggak ada. Itu tugasnya keteteran dong ke sekolah. Enggak perlu ngerjain juga sih. Ya. Jadi Iyalah. Rio Iyalah, harus tugas wajib. dikerjain di sekolah. Enggak di rumah. Oh, di rumah. Benar. Iya, sama kakak. Masa sama kakak. Alhamdulillah ya dia membantuin ya. Iya. Ya seenggaknya enggak nyontek. Iya. Selain tidur apa hobinya? Main futsal misalkan? Enggak bisa. Nggak bisa. Basket? Enggak bisa. Apa dong? Dari mana? Pak boy. Iya. Main cewek. Aduh, iya. Ada berapa ceweknya? Enggak. Enggak punya. Lah, Saya prinsipnya enggak pacaran tapi cewek banyak. aduh. Ini bahaya, ini bahaya. Bahaya banget. Aduh, bahaya banget ini. Rio. Jadi hobi kamu apa itu namanya? Banyak hobi saya mah. Membahagiakan wanita. Iya. Terus dibahagiain kan nggak disakitin? Bahagiain dong. Dibahagiain. Dikasih apa? Anak orang dikasih apa? Sampai bahagia sama Rio. Dikasih senyuman aja udah bahagia. Aduh, ibu bahagia deh disenyumin. Duh, Rio, gimana sih ya? Alhamdulillah. Gak baik ya.
Iya itu sangat tidak baik. Jangan terusin itu hobi yang tidak baik. Mending main game deh daripada main cewek. Itu benar tuh wah. Ya udah main game aja lah. Apa? Tapi ingat waktu juga main gamenya. Harus. Mahen, apa hobinya? Baca komik sama baca novel. Wih, Wis. novel apa? Apa? Apa aja? Iya. Apa Tapi nih? Coba. lebih enak yang genre fantasi sih. Berarti komiknya Sama juga. action. Iya. Apa tuh komik apa tuh? Komik banyak. Bisa diceritain ke kita? Salah satu yang Mahen suka deh, yang menurut Mahen tuh seru gitu. Aduh. Suka nih. Yang satu aja. Satu. Bentar ya. Di HP lagi. Apa? Oh, bacanya di mana, di aplikasi? Iya, ada di HP, ada yang offline juga ada. Oh, jadi di rumah banyak buku, banyak novel, banyak punya komik. kakak sih cuma di sana. Oh, bareng ya. Jadi satu keluarga suka baca. Bagus, bagus. Nah, itu bisa dilakuin di hari Minggu. Biasanya kan kalau baca udah keasikan baca nih, udah seru. Duh, nggak mau diselesain deh. Nanti aja belajar mah tamatin dulu sampai akhir tuh biasanya kayak gitu tuh. Iya. Terus akhirnya tugas yang buat besok keteteran. Nah, itu bisa dibacanya kalau hari Minggu atau Sabtu. Misalkan kalian sekolah Sabtu Minggu nih libur, itu bisa dilakuin hobi kalian di situ, jangan di hari biasa. Ya. Ya. Ayo. Dimas, Main bola. main bola. Wih. Main bola. Main bola di mana? Di lapangan. Biasanya main sama teman-teman sekolah. Iya teman sekolah, teman gang juga. Teman gang. Terus biasanya mainnya hari apa? Minggu kalau Sabtu. Jadi hari biasa enggak ini ya? Enggak. Paling kalau ekskul sore mainnya. Oh iya. Jadi seenggaknya ada waktu buat belajar lagi di rumah. Tuh. Bagus, bagus. Kayaknya hobinya yang bener si Mahen sama Dimas ya. Oh iya, sama Bayu juga bener deh, bantuin mama. Aduh. Bagus banget itu hobinya. Ya, bagus. Subhanallah. Saya mau deh punya anak kayak gitu nanti. Dibantuin. Anak cowok rajin ya. Biasanya kan anak cowok cuma diem aja. Punya itu nggak kakak cewek atau adik cewek? Adik cewek. Bantuin juga. Biasanya anak cewek doang itu mah yang disuruh-suruh. Biasanya kalau anak cowok tuh ngebantuin yang pekerjaan berat. Kan anak cowok beliin es. Oh. Beliin es. Oh gitu. Misal Bayu, mama haus, beliin es kelapa ke depan gitu. Jualan. Oh, Iya. jualan. Bantu gitu ternyata di warung. Oh, bantu di warung. Iya, bagus, bagus. Oke, bagus. Selanjutnya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin saat mengikuti pelajaran. Nah, ini nih. Duduklah di bangku paling depan. Tuh, biar fokus. Biasakan berperan aktif saat berdiskusi di dalam kelas. Jadi nggak diem aja. Keluarin aja pendapatnya, utarain pendapatnya. Nggak usah takut salah. Namanya kalian masih pelajar. Tujuannya apa ke sekolah? Belajar. Nggak ada nanti murid disalahin, nggak ada. Hanya dibenarkan, yang benar itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ngutarain pendapat atau mau komplain, silahkan aja, nggak apa-apa. Terus catatlah materi yang diajarkan dengan jelas dan rapi. Tuh biasain. Kalau guru nerangin, catet. Bisa anak cowok nih males nyatetnya. Buru-buru nyatet, buku aja nggak dikeluarin kan? Iya kayak gitu. Biasanya anak cowok mah. Jadi biasain catet materi kalau guru lagi jelasin. Apalagi pelajaran yang sulit kayak tadi tuh apa fisika. Rumus-rumusnya dicatet. Emang kalian apal cuma ngeliat doang? Enggak. Tuh, matematika, kimia itu dicatat rumus-rumusnya. Biar bisa belajar lagi di rumah. Biasanya kan
diterangin sama kalian baca di buku kan beda. Lebih paham pas dijelasin karena kan dikasih contoh juga, dikasih tahu cara-caranya kayak gitu. Lalu mengerjakan PR dan belajar untuk tes. Tes itu kayak ujian ya. Carilah tempat yang tenang. Tuh, kalau ngerjain PR atau kita belajar buat ujian tuh di tempat yang berisik, fokus gak? Enggak kan, gak fokus. Boro-boro mau fokus. Yang ada, misalkan kalian ngerjain PR atau belajar sama temen nih satu geng, bukan di sekolah, kayak di rumah siapa gitu kumpul. Ngerjain tugasnya mah cuma 1 jam, mainnya 2 jam, 3 jam. Kalau cowok biasanya apa? Main game bareng-bareng. Mabar gitu. Mabarnya lama, ngerjain tugasnya sebentar, nggak selesai. Terus besoknya di sekolah nyontek ke anak cewek biasanya. Iya gitu. Duh. Tuh, jadi kalau misalkan mau ngerjain itu cari yang tempat tenang ya, di rumah. Fokus ngerjain, belajar, baca. Di perpustakaan baca materi-materi itu biar fokus. Biasanya kan kalau di perpus kan emang udah diatur buat jangan berisik karena tujuannya emang buat belajar. Yang kedua, selesaikan tugas yang harus dikumpulkan besok. Begitu kamu sampai di rumah. Nah, kalau PR-nya atau tugas-tugasnya itu dikumpulinnya besok nih, misalkan hari ini dikasih, besok dikumpulin, dikerjain langsung pas nyampe rumah. Itu kalau tugas yang besoknya harus dikumpulin. Nah, kalau tugas yang tenggatnya 1 minggu, itu kalian bagi-bagi, dicicil. Misalkan hari ini nih, hari Rabu, dikumpulinnya Rabu depan. Tugasnya berat nih, bebannya banyak banget. Nah, bisa kalian bagi, dicicil dikit-dikit. Biar nanti ketika mau dikumpulin, kalian tinggal ngerjain sisanya. Enggak, ntar sok. Besok aja, ntar aja. Masih lama waktunya. Akhirnya H-1, aduh gimana nih, belum dikerjain. Udah gitu tugasnya susah. Terus akhirnya apa? WA ke temen, lu udah belum? Terus temennya nggak mau ngasih, pura-pura belum nih gue juga. Taunya dia udah. Tuh, kayak gitu. Jangan berharap ke manusia. Temen juga kan manusia. Mau sebaik-baiknya juga, kalau misalkan udah capek nih nyontekin mulu, ngapain sih dia nyontek mulu? Udah, gue bilang aja belum. Gitu. Mepet-mepet ntar di kelas. Udah mau masuk baru dikasih. Nulisnya buru-buru. Biasanya guru tahu tuh yang ngerjainnya buru-buru, yang H-1 jam. Tahu itu kebaca nanti kelihatan. Lalu manfaatkan akhir pekan. Nah, untuk ngerjain tugas yang tenggatnya cukup panjang. Nah, tadi selain kalian ngelakuin hobi kalian, liburan, kalian juga bisa cicil tugas. Dicicil aja dikit-dikit, nggak usah dikerjain banyak-banyak. Oke. Nah, ini ada apa ya ini namanya ya? Yes. Pinter deh Dimas. Ayo coba baca apa? Fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Apa? Kamu udah tahu tuh produktif apa tadi? Fokus ini berarti. Iya. Jadi kalian ngatur waktu itu fokusnya untuk dapat menghasilkan hasil, bukan cuma sibuk yang nggak ada hasil. Iya, kalian sibuk nih, sok sibuk aja gitu. Sibuk banget nih hari ini, main, nonton, main game, keluar, sibuk banget. Malamnya, aduh capek, tugas belum dikerjain, habis sibuk banget hari ini. Atau tadi tuh Rio, ceweknya banyak kan, aduh hari ini jalan sama 2 cewek, sibuk. Tugas mah besok aja deh nyontek. Itu sibuk yang gak bermanfaat. Rio tujuannya membahagiakan orang lain, tapi jangan sampai nyusahin diri sendiri. Kayak gitu. Kalau mau membahagiakan orang lain, usahain diri sendiri juga ikut bahagia. Gitu.
Gitu ya, Rio. Ya Bu. Oke. Sekarang kita bagi kelompok. Sama teman sebelahnya aja. Kalian diskusiin kira-kira apa aja yang kalian dapatkan dari materi hari ini. Diskusiin. Oke? Ibu kasih waktu berapa menit ya? Maunya berapa menit? 2 menit. 1, 2, ih lama. 5 menit. 5 detik. 1, 2, 3. Maksimal 3. 3. Oke. Ibu kasih waktu 3 menit. Kalian diskusi. Diskusikan. Nanti ibu tunjuk siapa yang ngejelasin gitu. Perwakilan aja, harus dua-duanya. Oke, silakan. Mulai dari sekarang. Ya. Masya Allah ya, iya, kelihatan ya, kelihatan aja. Oke. Udah 3 menit nih lebih. Silakan. Siapa dulu nih? Apa mau ditunjuk? Janganlah, kita lagi mikirin nih. Siapa? Siapa dulu, Dimas? Jadi mau di Perwakilan dari kalian berdua siapa? Dimas. Dim. Ya, silahkan Dimas. Apa nih hasil pembahasan kalian berdua, Dimas sama Mahen? Berdiri dong. Dibuka dulu maskernya, nggak apa-apa. Ini Bu, kenapa? Nanti di share juga. Oh iya, boleh. Slide kedua apa tadi? Hah? Udah berapa gitu? Ya. Manajemen waktu itu apa ya? Kayak Apa? Apa aja yang ini memanfaatkan waktu Bu ya biar mendapatkan hasil. mendapatkan hasil yang terbaik ya. Oh iya. Apalagi yang kamu dapetin nih dari materi hari ini? Caranya gimana sih? Memanage waktu yang baik tuh caranya gimana? Dan bergadang. Oh, jangan begadang. Oh ya. Nggak boleh tuh. Apa, Mahen? Yang kenceng dong. Mengurangi kegiatan yang tidak berguna. Oh iya, contohnya? Begadang, main Ah. game, berlebihan. Ah. Pokoknya kayak gitu. Udah. Ada lagi nggak? Kayak Udah. gitu aja. Oke, makasih. Yuk, selanjutnya kelompoknya Bayu dan Rio. Siapa? Bayu atau Rio? Bayu. Bayu, ayo berdiri Bayu. Kesimpulan saya dapat, jangan membuang-buang waktu. Bukan manajemen waktu. Karena waktu itu adalah jam. Apa lagi Waktu nih? itu adalah yang ngomong apa lu? Apa sih Rio? Apa Rio? Waktu itu Bu, Apa? ini tadi katanya guys, dikat guys, dikat. Ada ya? Ya, Maksudnya jadi bisa diibaratkan seperti emas. itu sih dari sini kesimpulan dari saya adalah kesimpulannya dikecilin ngomongnya. kesimpulan Besok. kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran tersebut, jangan membuang-buang waktu untuk menjadikan waktu lebih Bermanfaat. bermanfaat. Iya. Jangan kayak adanya males itu jangan boleh. Sangat tidak baik ya. Iya, itu Sangat nggak tidak boleh. baik, itu tidak boleh. Jadi itu bodoh banget. Enggak, pintar. Cuma mungkin belum. Iya. Itu Itu faktor-faktornya. Mungkin saya harus lebih belajar. Iya. Ya, karena ini sangat mendadak saya juga. Oke, ya. Makasih Bayu. Jadi gituin dong. Nah sekarang ini deh ibu kasih
gambaran gimana caranya. Contohnya deh, contoh sehari dulu. Kalian biasanya sekolah itu mulai dari jam berapa? Jam 12. Bener deh jam 12 sih. Hah? Oh, jam 7 biasanya ya, Ya, normalnya jam jam 7. 7. Normalnya jam 7. Nah, kalau misalkan kalian masuk jam 7, berangkat harusnya dari jam berapa? Jam 6. Tergantung jarak Jarak rumah, sekolah. rumah ke sekolah. Jadi gini contohnya. Hari Senin, biasanya kan upacara. Hari Minggunya biasanya kan kalian capek nih. Malamnya jangan begadang. Terus biasain kalian kan udah punya HP nih. Pasti ya, udah pada punya HP Android. Ada aplikasi buat catat memo, catatan gitu. Ada. Nah, di situ kalian bisa tulis kegiatan kalian hari ini mau ngapain aja dari Senin sampai Minggu, dicatat, diruntun. Misalkan kalian bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi kalian bangun. Ngapain? Yang sholat. Iya. Terus abis sholat jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi ntar kebablasan. Abis sholat kalian bisa prepare nih. Iya, mandi. Nah, terus untuk urusan seragam sama buku-buku jangan di prepare pas paginya, tapi dari malamnya. Misalnya sebelum tidur nih, diberesin dulu besok pelajarannya apa ya, masukin buku-bukunya. Seragamnya pakai apa ya, siapin. Terus kayak hal-hal sepele, kaos kaki, dasi, tuh. Terus apalagi itu biasanya topi, ikat pinggang. Kaos kaki juga sesuaikan. Misalkan kalian putih ya biasanya ya. Kalau ya itu siapin putih. Sepatu siapin. Kayak gitu. Jadi malamnya jangan pas pagi-pagi baru gerobak-gerubuk. Buru-buru nyiapin. Nanti tahu-taunya sepatunya belum kering. Habis dicuci kemarin. Itu. Terus nggak punya cadangan gimana tuh? Tuh, jadi diatur ya. Dari malamnya bisa diatur. Jadi paginya kalian bangun pagi bisa langsung mandi, sarapan, jangan lewatin sarapan. Ya, kalau misalkan kalian ngelewatin sarapan di sekolah nanti nggak konsentrasi, nggak bisa fokus. Gurunya ngejelasin kalian nggak denger. Nah, habis sarapan biasanya ngapain? Itu dari jam 5. Dari jam 5 misalkan sampai jam 6 tuh prepare sarapan. Terus dari jam 6 kalian bisa berangkat. Apalagi yang jarak rumahnya jauh ke sekolah. Dari jam 6 itu berangkat, misalkan 15 menit, 20 menit atau setengah jam. Jadi nyampe sekolah juga ada waktu kalian buat istirahat, nafas dulu, minum dulu, ngobrol dulu sama teman. Itu sebelum masuk jam sekolah belajar. Kayak gitu ya. Terus pulang sekolah, kalian biasanya ngapain pulang sekolah? Tidur. Enggak lah. Gak apa-apa, tidur sebentar. Iya. Biasanya pulang sekolah jam berapa sih? Siang. Jam 12. Jam 4. Tergantung sekolah. Nah, kalau misalkan pulangnya jam 12, kalian bisa tidur siang dulu sebentar. Jangan lama-lama. Setengah jam. Atau 1 jam. Itu baiknya ya. Itu baiknya kayak gitu. Jangan sampai asar. Dari zuhur sampai asar. Nanti pusing. Nah itu bisa diatur ya, misalkan nih. Jadi kalian catat di memo itu jam 5 sampai jam 6 prepare ke sekolah. Sarapan, mandi, jam 6 sampai jam 7 berangkat. Terus jam 7 sampai jam 12 misalkan sekolahnya. Terus jam 12 kalian tulis nih, misalkan kalian mau tidur dulu, tidur 1 jam, misalkan jam 1 bangun atau jam setengah 2 bangun. Terus di situ kalian bisa makan, bisa misalkan tulis me time, sekedar main HP. Misalkan sosmed ya, scroll sosmed, Instagram, apalagi sekarang TikTok. TikTok sih yang susah berhenti. Kalau udah scroll, main enggak. Alhamdulillah. Oh iya, main mah lebih ke komik sama novel ya, bagus. Nah itu bisa diwaktuin tuh.
Terus sorenya misalkan kalian bantuin mamah tuh tadi, Bayu, bantuin mamah bisa. Jangan saya doang dong, kalian. Oh iya. Nah terus, Akhirat. nah terus nanti biasanya kan kalian tuh belajar malam ya sebelum tidur. Misalkan habis maghrib, kalau nggak habis isya. Kalau habis isya kemalaman nggak sih buat belajar? Habis maghrib ya, habis maghrib misalkan nih, kalian waktuin habis maghrib jam 6 sampai jam 7 misalkan sampai isya tuh setengah 8 belajar, kerjain PR, belajar buat ujian, kayak gitu. Terus kalian tidur jangan kemalaman. Tidur baiknya jam berapa coba untuk umuran kayak kalian? Jam 9. Nah, tuh. Jadi udah tok jam 9 tidur. Lepas HP, HP-nya taruh. Jangan lupa pasang alarm besok jam 5 bangun. Oke, HP-nya simpen. Kalau tidur saya megang HP emang nggak akan tidur sih. Keasikan. Apalagi kuotanya unlimited. Scroll aja terus-terusan ya. Apa aja dicari. Nah, itu. Jadi bisa dilepas dulu HP-nya jam 9 tidur. Oke? Terus nanti Sabtu Minggu diatur lagi deh waktunya me time. Mau jalan-jalan sok. Mau liburan sama temen sok. Mau ketemu sama doi silahkan. Eskul juga biasanya kan Sabtu Minggu ya, atau pulang sekolah. Itu contoh ngatur waktu. Jadi diharapkan kalian habis dari sini nih, pulang dari kegiatan ini, kalian bisa lebih mengatur waktu kalian biar bisa lebih bermanfaat. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya atau mau berpendapat lagi? Silahkan. Apa tuh? Udah. Oke. Jadi kalian kan masih SMA nih. Diharapkan ya umuran kalian ini bisa ngatur waktu dengan baik. Jadi bisa punya tujuan ke depannya dengan baik, mau ngapain. Yang mau kuliah, yang mau kerja. Kayak gitu. Ada yang mau nikah apa? Mau sebenarnya mau nikah. Enggak, lulus sekolah langsung nikah. Enggak lah. Enggak. Batu. Mau ngapain nih? Mau ngapain lulus sekolah? Kerja sambil kuliah. Is, bagus. Dulu baru kuliah. Oh gitu. Ngumpulin duit dulu ya. Iya. Kumpulin duit buat usaha. Bagus buka usaha terus nanti mempekerjakan orang-orang ya. Iya, Jadi salah. jadi bos. Ngumpulin uang buat nikah. Ya. Nggak makan rumah dulu, Bay. tuh. Biasanya cowok lebih banyak ya bebannya. Iya. Tahu nih. Oke. Jadi semoga aja kalian pulang dari sini bisa dapat hasil Amin. seperti itu. Udah? Nggak ada yang mau ditanyain lagi? Udah. Nah, sekarang kita atur jadwal untuk kira-kira nih habis pertemuan ini mau diadain kapan lagi? Rabu. Setiap hari Rabu. Boleh. Setiap hari Rabu? Iya. Boleh. Setiap hari juga boleh. Iya, setiap Oh, hari. boleh. Tapi kalau misalkan setiap hari guru BK-nya nanti beda-beda ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nanti kita bahas materi yang lain, pembahasan yang lain. Iya. Kalau mau nanyain yang ini lagi juga nggak apa-apa. Sebelum materi yang selanjutnya dimulai. Jadi sebelum masuk materi ditanyain nggak apa-apa. Oke? Oke. Cukup? Oh. Cukup. Jadi. Yakin? Insya Allah. Oke, udah. Kita berdoa sebelum menutup pertemuan. Silakan. Siapa yang mau mimpin doa lagi? Gantian ah. Mahen mau mimpin doa? Katanya mau. Ayo. Betul.
udah SMA harus berani, cuma mimpin doa doang. Mari kawan-kawan sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih kalian udah menyempatkan waktunya, udah ikut kegiatan ini, dan kalian juga udah mengikuti peraturan dengan baik, udah ya nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh lah ya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.